Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatanaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Muhammad. Para ketua DPD yang terhormati, Bapak para ustaz serta hadirin sidang jamaah salat Isya rahimakumullah. Tak bosan-bosannya marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, juga kesempatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat Isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan acara pengajian malam Jumat pada malam hari ini. Salam dan salam kita kirimkan kepada junjungan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Ya, kami akan menceritakan perjalanan yang saya ketahui tentang pesantren di Daro ini. Dulu pesantren ini dia tentu lahir sebagai lembaga sosial. Ya. Ketika itu sebagai lembaga sosial yang menampung anak yatim, anak-anak terlantar, anak-anak yang tidak mampu. Kalau istilah teman-teman dulu jadi itu kasar dan terlunta-lunta. Dan memang kita dikondisikan dulu kayak itu supaya merasakan bagaimana kita itu menjadi anak yatim. Jadi kalau kita menyambit di tempat dulu tidak boleh kemana-mana. Pokoknya di kampus terus. Susah itu kalau izin, susah sekali. Dan ketika kami nyantri dulu, waktu itu masih ada empang tai. Jadi di situ ada empang, kemudian ada bangunan WC berjejer, ada beberapa KBU, kamar BLT umum, ada beberapa. Jadi malam-malam pada saat dulu beliau di situ. Nah kita di tes itu membersihkan tainya itu, diciduk pakai ember, dibuang. Jadi dibersihkan emang. Di situ banyak ikannya, ada ikan nila, ada ikan. Jadi saya masih merasakan bentuk training center kita itunya membersihkan empang tai. Nah, kenapa kita diturunkan di situ? Rupanya untuk pengikisan togo. Jadi ada istilah ketika itu pengikisan togo. Togo itu adalah sifat diri kita memiliki kelebihan. Kalau kita mungkin anak orang kaya merasa hebat. Jadi bagaimana bisa menundukkan hawa nafsunya supaya tunduk bahwa kita itu orang yatim, orang yang lemah, sekarang harus taat, turun dia sama-sama. Jadi kalau yang merasa diri hebat, saya ini orang hebat, ngapain turun di empang lain? Tidak mau turun, pasti tidak mau turun. Akhirnya goncang, melarikan diri. Jadi zaman saya dulu waktunya itu banyak sekali. Ada 60 mungkin ya, yang bertahan cuma 30. Jadi memang berlaku seleksi alam. Kami masuk tahun 93. Yang masih banyak kerja di lapangan daripada belajarnya. Jadi kami belajar itu berpindah-pindah. Kadang di dalam masjid, dalam belakang, dalam samping kiri atau belakang kanan, di pendopo. Jadi pindah-pindah tempatnya.
sama Ustaz Abidin masih merasakan juga bentuk training center seperti itu. Nah, setelah sekian lama ide itu berkembang pesat, akhirnya berubah dari lembaga sosial menjadi organisasi kemasyarakatan. Karena itu suatu tuntutan, ibarat kupu-kupu ya, sebelum menjadi kupu-kupu yang begitu cantik, ternyata dia berubah dari telur dulu. Kupu-kupu itu bertelur, setelah menetas jadi ulat. Nah, setelah jadi ulat dia makan daun-daun sangat rakus sampai gemuk. Nah, setelah gemuk besar baru dia bertapa menjadi kepompong. Nah, ketika bertapa itu berapa hari? Siapa yang pernah melakukan penelitian berapa lama kepompong bertapa kemudian menjadi kupu-kupu yang begitu indah? 2 hari. Lama ya. Nabi Musa aja 40 hari 40 malam di Bukit Tursina menerima wahyu. Kepompong begitu lama. Kemudian jadi kupu-kupu. Nah, itu namanya metamorfosis. Jadi ide itu juga bermetamorfosis dari organisasi sosial menjadi organisasi kemasyarakatan. Nah, kalau secara organisasi, ide itu mempunyai visi membangun peradaban Islam. Itu visi yang akan dicapai oleh organisasi. Kemudian organisasi ini membentuk amal-amal usaha. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Hidayatullah. Nah, Pondok Pesantren Hidayatullah itu adalah salah satu amal usaha dari organisasi Hidayatullah. Karena dulu ketika Ustaz Abdullah Said masih hidup, memang sudah direncanakan juga, sudah dibentuk Dewan Pimpinan Hidayatullah begitu. Jadi sudah persiapan ketika beliau mulai sadar itu dibentuklah beberapa ustadz yang dianggap mampu untuk menaklukkan Jakarta ya. Ustadz Abdul Manan, Al-Kindi, waktu itu namanya. Kemudian Ustadz Usman Palese, Ustadz Hasan Ibrahim untuk menaklukkan Jakarta. Jadi disebut apa istilahnya ketika itu Dewan Pimpinan Hidayatullah. Nah, Dewan Pimpinan Hidayatullah itu ada 3, Dewan Eksekutif, Dewan Syuro, dan Majelis Fatwa. Kemudian berubah lagi karena dari pengalaman kepemimpinan Ustaz Abdul Said yang one man show. Nah, Ustaz Abdul Rahman Mamri ini tidak mampu seperti beliau ya, one man show. Artinya betul-betul dia sendiri yang, karena beliau sendiri yang mempunyai ide mendirikan lembaga perjuangan Hidayatullah ini. Kemudian beliau yang selalu mengkader anggota-anggota santri-santrinya sehingga bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Ustaz Rahman merasa tidak sanggup, akhirnya dibentuklah Dewan Pimpinan Hidayatullah, Dewan Pimpinan Pusat Hidayatullah. Kemudian berubah menjadi Dewan Pengurus setelah Munas tahun 2015 atau 2010 kan berubahnya. Kalau dulunya Dewan Pimpinan, berubah jadi Dewan Pengurus. Karena istilah Dewan Pimpinan itu penafsiran para ketua DPD 3 itu seperti raja di daerah kekuasaannya, seolah seperti raja. Makanya banyak betul pimpinan, ada pimpinan wilayah, pimpinan daerah. Nah, sekarang istilahnya pimpinan itu cuma satu, yaitu pimpinan umum Hidayatullah. Yang lainnya Dewan Pengurus Hidayatullah. Jadi yang mengurus organisasi di tingkat provinsi DPW, di tingkat kabupaten DPD, dan di tingkat kecamatan DPC. Nah, itu untuk organisasi. Kemudian amal usaha, yaitu Pondok Pesantren Hidayatullah.
Nah, visi pesantren Hidayatullah adalah menjadi kampus miniatur peradaban Islam. Itu visi pesantren Hidayatullah seragam seluruh Indonesia sama, menjadi kampus miniatur peradaban Islam. Nah, kemudian peradaban Islam itu apa ya? Apa yang ada ketahui tentang peradaban Islam? Peradaban Islam adalah manifestasi iman dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi manifestasi iman dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, sekarang misi pesantren Hidayatullah itu ada 6. Saya sudah hafal, jadi saya baca. Yang pertama, mewujudkan masyarakat berjamaah, bersyariah, unggul, dan berpengaruh. Itu misinya ya. Mewujudkan masyarakat berjamaah, bersyariah, unggul, dan berpengaruh. Banyak apa yang menginspirasi kita berjamaah itu. Contohnya dari binatang rayapnya. Rayap itu kan begitu kecil, tapi coba perhatikan, dia membangun rumah rayap itu bisa mengangkat kayu yang besar. Menurut saya di Ketun sana, rumahnya itu terangkat lantainya sama rayap. Jadi miring, luar biasa. Padahal rayap itu kan begitu kecil. Nah, rupanya rayap itu ada ratunya. Ada ratunya yang memimpin pasukan rayap itu supaya bergerak membuat rumah rayap, sehingga kayu yang begitu berat bisa terangkat, kayu yang begitu keras bisa diolah menjadi makanan rayap. Jadi rayap itu mempunyai enzim yang bisa merubah kayu itu menjadi semacam kayak tempat tumbuhnya jamur. Nah, itu jadi makanan rayap, disimpan di dalam. Nah, rayap itu punya ratu yang memerintah. Kemudian nanti berkembang menjadi laron. Setelah menjadi laron, terbang lagi dia, kawin lagi. Begitu kawin, jadi ratu lagi, membuat sarang lagi. Begitu terus siklus kehidupan rayap. Kemudian lebah madu juga ini hidupnya berjamaah. Lebah madu ini ada ratunya yang memerintahkan pasukan untuk membuat sarang, pasukan untuk mencari nektar, kemudian berubah menjadi madu. Kemudian ada pejantan yang mengawini ratu. Jadi ada tugasnya masing-masing. Itu ada manajemen lebah. Tadi rayap ada manajemen juga. Ada yang membangun rumah, ada yang mencari makan, ada yang menjaga ratu. Itu berjamaah. Contoh-contoh makhluk hidup yang berjamaah di alam: rayap, lebah, dan yang lain-lain. Yang kemudian yang kedua, menggerakkan dakwah dan rekrutmen anggota baru di Hidayatullah. Jadi dengan adanya pesantren Hidayatullah ini mempunyai misi untuk menggerakkan dakwah, sehingga dengan dakwah ini akan terekrut anggota baru di Hidayatullah. Kemudian misi yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan integral berbasis tauhid. Jadi pendidikan itu berbasis tauhid. Karena banyak lembaga-lembaga lain, apalagi sekarang ini perang pemikiran, perang pemahaman, orang-orang komunis juga bergerak terus memusuhi Islam, mengadu domba Islam, mengadu domba antara Islam dengan paham yang lain, kemudian mengadu domba Islam dengan Pancasila, padahal yang melahirkan Pancasila adalah para ulama. Para ulama. Jadi ini dibetulkan oleh orang-orang komunis dan orang-orang yang anti Islam, seolah-olah
Islam itu anti Pancasila. Itu sudah sejak lama sudah dibetul-betulkan. Nah sampai sekarang juga masih dibetul-betulkan. Tinggal dia mengatakan saya ini Pancasila, padahal tidak berketuhanan. Padahal ini dalam Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang menerangkan ketuhanan yang Maha Esa kan cuma Islam. Kalau agama-agama yang lain seperti Hindu, berapa Tuhannya? Banyak banget. Buddha, berapa Tuhannya? Nah, banyak Tuhannya. Jadi yang Esa Tuhan itu cuma Islam. Yang menerapkan sila ketuhanan yang Maha Esa cuma Islam. Tapi kalau mereka dibetul-betulkan seolah-olah umat Islam itu anti Pancasila. Jadi kalau Hidayatullah itu sudah tamat, sekarang tidak mau dibetul-betulkan bahwa Hidayatullah anti Pancasila. Kita itu melaksanakan Pancasila. Kita itu yang paling Pancasialis. Ya. Karena kita adalah pendidikan integral berbasis tauhid. Yang keempat, menyelenggarakan pasar syariah dan ekonomi keumatan yang berdaya saing. Nah ini belum di tempat kita belum ada. Baru di Surabaya dengan berdirinya Sakinah Mat. Nah Sakinah Mat ini sudah memberikan kontribusi ke organisasi dalam per bulan itu 150 juta. Itu berarti penghasilannya berapa miliar? Karena itu yang dikasihkan 10%. Kita kira 150 juta kali 10% berapa? Yang kelima, memberdayakan kaum du'afa dan mustad'afin. Kemudian yang keenam, mengembangkan lingkungan kampus yang alami, ilmiah dan Islamiyah. Jadi di sini sudah desain, dibuat taman-taman yang indah, dibuat asrama-asrama yang indah. Adik-adik itu jangan membuat kerusakan. Sudah dibuatkan WC di belakang sekolah sana, di sini. Kok pada jempol itu bagaimana? Ceritanya coba. Bagaimana bisa jempol? Itu kalau udah ditendang atau tidak dikubur, tidak akan jempol gini gitu. Sebelum dibuang di sini kan itu banyak lagi. Oh bisa jempol-jempolan itu apa? GRC itu. GRC. Itu kan GRC itu campuran dari semen, fiber. Kok bisa jempol? Jadi itu ada yang punya kesadaran kita itu mengembangkan lingkungan kampus yang alami. Nah ini sudah berbentuk alami di sini, indah alamnya. Rumputnya hijau, jadi sedap dipandang mata. Hilang stres begitu masuk ke kampus kita ini. Kalau dari kota atau di mana datang stres, masuk kampus langsung fresh, ya. Karena alami. Kemudian ilmiah ini lahirlah ilmuwan di sini nanti. Amin. Jadi siapa yang menjadi ilmuwan? Ya adik-adik sekarang ini. Mungkin sekarang ngantuk-ngantuk, tapi kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Apanya Amin? Dan kemudian Islamiyah. Jadi kampus kita itu harus alami, ilmiah, ilmuwan dan Islamiyah. Secara Islami kita di sini diterapkan syariat Islam. Makanya dipisah antara asrama putra, asrama putri. Karena ini ibarat arus positif dan negatif, tidak boleh ketemu. Kalau ketemu di bukan di tempatnya terjadi konslet. Ya, tempat bertemunya arus listrik positif dan negatif harus dibalut lampu menjadi terang, di HP menjadi bisa dipakai, di kipas angin bisa berputar menjadi sejuk kita karena ada kipas.
disetrika menjadi panas, bisa menggosok pakaian yang kusut menjadi rapi. Nah itu tempat-tempat ketemunya arus positif dan negatif. Tapi kalau ada kabel negatif dan positif ketemu, konslet terbakar. Nah itu ada tidak boleh kan? Karena kalau sudah mendesak pingin, ya segera menikah. Ada lembaga yang siapa yang sudah ingin nikah? Tidak boleh konslet ya. Bahaya kalau konslet kebakar, habisan kita. Jadi bayangkan ya, dosanya yang berzina itu 40 rumah ke kanan dan ke kiri itu kena dosanya semua. Nah kalau pasangan ini berbuat zina, semua orangnya kena dosa semua. Asal tidak sampai. Bahaya nih. Dan yang paling buruk lagi sesama jenis. Laki-laki sama laki-laki. Itu kaumnya Nabi Lut. Itu kosannya kosan apa namanya? Berbahaya. Bayangkan ya, umatnya Nabi Nuh aja saking jengkelnya Allah kepada mereka, dibalik bumi di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Hujan di bawah baru panas. Karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu untuk kelangsungan umat manusia, kelangsungan hidup umat manusia, regenerasi. Jadi kalau dulu zaman Firaun dibunuh bayi laki-laki. Nah kalau laki-laki dibunuh, yang ada cuma perempuan, manusia tidak akan bisa berkembang biak karena cuma ada perempuan. Jadi cuma ada arus negatif aja, tidak ada arus positif. Tidak bisa menyala kalau di lampu kan. Kalau bisa setrika tidak bisa menyalakannya. Di TV tidak bisa nyala, TV-nya karena tidak ada arus positifnya. Nah, kemudian akhirnya Firaun dibinasakan karena menyalahi kodrat, menyalahi apa namanya? Fitrah, namanya fitrah. Fitrah manusia itu laki-laki dan perempuan, fitrahnya. Ya. Kemudian umatnya Nabi Lut, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini juga tidak akan bisa terjadi perkembangbiakan umat manusia. Akan punah manusia kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Mereka bisa menyala. Kalau arus positif ketemu arus positif, arus negatif ketemu arus negatif. Tidak bisa menjadi lampu, tidak bisa menjadi HP, tidak bisa menjadi setrika, tidak bisa menjadi kipas angin. Tidak akan berputar karena yang ketemu semua harus positif atau harus negatif. Jadi harus ketemu harus positif dan negatif itu dalam yang resmi ya. Kalau di bola lampu kan di lampu hijau misalkan itu pertemuan antara arus positif dan negatif itu resmi. Nah kalau tidak resmi ya konslet, tiba-tiba ada kabel yang terbuka, makanya perempuan itu disuruh menutup aurat. Nah kalau ibarat kabel itu kan perempuan yang menutup aurat berpotensi terjadinya konslet. Kalau laki-laki juga tidak menutup aurat bertemu, nah terjadi konslet. Kalau tidak di lembaga yang resmi. Nah, kalau resmi kan harus menikah. Siapa yang siap menikah? Datangnya orang tuanya datang melamar. Amin terus. Nah kemudian apa fungsinya pesantren di Jayapura itu? Fungsi pesantren di Jayapura adalah ada 5 fungsi. Yang pertama kampus peragaan syariat Islam. Jadi kita membuat kampus-kampus ini di Puau, di Tanjung, di mana-mana ada dalam rangka untuk peragaan syariat Islam. Jadi akhirnya jangan banyak-banyak melanggar lah, dikurangi pelanggaran itu atau diminimalisir atau kalau bisa ya ditaati jangan sampai melanggar. Karena kita meragakan syariat Islam di sini. Yang kedua fungsinya adalah kampus dakwah
dan rekrutmen anggota. Jadi fungsinya kampus ini untuk merekrut anggota baru dan sebagai kampus dakwah. Yang ketiga, kampus pendidikan dan perkaderan. Jadi adik-adik ini dididik dan dikader untuk menjadi pemimpin di masa depan. Kalau saya ini sudah beruban, tinggal sudah mendekati kepada pintu kematian. Siapa yang akan menggantikan? Ya adik-adik sekalian ini masih muda-muda, yang masih kuat fisiknya, yang masih fresh pikirannya, yang masih bisa menghafal 30 juz. Nah, yang keempat, menjadi kampus pemberdayaan ekonomi. Yang kelima, kampus peduli du'afa dan mustaqim. Jadi yang dipungkiri bahwa rata-rata yang bergabung di itu adalah dulu para kaum du'afa, orang-orang yang lemah, dan mustaqim dan orang yang dilemahkan. Ya, sebenarnya demikian. Semoga ada guna dan manfaatnya. Ngobrol-ngobrol pada saat ini. Semoga ada guna atas segala kesalahan kekurangan kami mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, pelajaran buat kita sekalian bahwasanya kita hadir ya berjamaah di sini bukan sia-sia, ya, untuk membangun sebuah peradaban Islam. Ya Allah, semua kita adalah mujahid yang insya Allah akan memperjuangkan Islam. Takbir! Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.